Oke, di pertemuan 4 ini kita akan mulai membahas materi inti kita, yaitu pertemuan 4 itu bimbingan pribadi, pertemuan 5 bimbingan sosial, pertemuan 6 bimbingan belajar, pertemuan 7 bimbingan karir. Nah, inilah objek garapan kita di mata kuliah bimbingan di SD ini. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal dulu, ada 4 objek garapan, bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, hari ini pertemuan 4 ini membahasnya tentang yang belajar saja, bimbingan belajar. Jadi ada apa, seperti apa, begitu. Nanti juga insya Allah saya kasih tugas agar ilmumu tambah banyak nanti. Karena ini yang nanti menjadi fokus pengambilan datamu di sekolah. Kan sekolah nanti sudah mulai tatap muka ya ini. Saya kira nanti kalau sudah tatap muka seperti ini, kamu dalam mengambil data saya kira juga lebih mudah dalam melaksanakan tugas akhir pada mata kuliah bimbingan di SD ini, begitu. Jadi di layanan bimbingan ini konsep dan praktek ya. Jadi di sini berkaitan dengan konsepnya seperti apa, prakteknya kayak gimana, nanti akan dibahas lebih detail, terutama hari ini tentang bimbingan pribadinya, begitu. Tujuannya dari perkuliahan kita tentang materi ini mahasiswa dapat memahami konsep dasar layanan konseling di sekolah. Kalau kita berkecimpungnya di sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah SDMI, maka bagaimana kita memahami konsep dasar layanan konseling di SD. Karena pada umumnya kan konseling itu ada di SMP atau SMA. Tapi karena ranah kita di SD, bagaimana kita melakukan layanan konseling di SD. Terus peran guru dalam layanan konseling di sekolah. Nah, kalau di SMP, SMA kan ada guru BK-nya sendiri. Kalau di SD, guru BK-nya siapa? Ya guru kelas itu, kamu. Kamu ini kan dicetak menjadi guru kelas ini nanti. Kelas. Terus juga memahami aplikasi dan konsep konseling dalam proses belajar mengajar. Bagaimana memberikan konseling tapi di dalam proses pembelajaran. Nah, itu seperti apa caranya? Jadi nggak harus ya kita dalam memberikan konseling itu kudu face to face, ada waktu khusus, tidak. Tapi kalau di dalam proses belajar itu kayak gimana? Nah, ini nanti kita pelajari di sini. Oke, pelayanan pendidikan di sekolah. Jadi secara umum pendidikan di sekolah itu yang berjalan ada administrasi atau manajemen. Jadi nggak mungkin sekolah itu nggak ada administrasinya, mesti ada administrasinya dan manajemennya. Baik sekolah negeri ataupun swasta. Kalau guru itu menyiapkan RPP, perangkat, media, bahan ajar, dan sebagainya itu. Terus ada proses pembelajarannya. Nggak mungkin kan sekolah nggak ada proses pembelajarannya. Meskipun daring kemarin, kan tetap ada proses pembelajarannya. Terus juga yang paling akhir ini yang paling utama adalah konseling. Nah, bagaimana memberikan konseling kepada anak. Konseling itu tidak hanya diberikan kepada anak yang bermasalah saja, tapi yang tidak bermasalah pun ya perlu diberikan. Nah, ini tujuannya untuk perkembangan individu yang optimal dan mandiri. Oke, sebelum saya lanjutkan, silahkan mengisi daftar hadirnya dulu. Saya siapkan dulu linknya. Oke. Pertemuan 4 ya. Ini saya kirim linknya, silakan diisi 2 menit. Dicek di chat panggilan Google Meet-nya. Isi dulu pertemuan 4.
Oke, saya kira cukup. Saya lanjutkan. Konsep dan praktik konseling di sekolah. Jadi bagaimana konsepnya dan bagaimana prakteknya. Konsep konseling ini praktek konseling oleh konselor melalui pelayanan konseling. Apakah semua sekolah dapat melakukan ini? Silahkan dijawab. Mbak Dian Nur Hasanah, sudah absen? Sudah selesai ngisi absennya? Mbak Dian Nur Hasanah? Loh, dipanggil kok live the meeting, gimana ini? Mbak Nadia Al-Muflihah, Mbak Nadia. Halo Mbak Nadia. Iya, Pak. Nah, pertanyaan saya, praktek konseling oleh konselor melalui pelayanan konseling, apakah bisa dilakukan di sekolah dasar? Sejauh yang saya tahu? Atau adakah sekolah yang melakukan itu? Jadi sekolahnya mendatangkan seorang konselor SD-nya. Pernah lihat nggak seperti itu? Atau selama kamu mengalami? Gimana Mbak Nadia? Halo Mbak Nadia? Oke, ya sudah kalau nggak respon. Jadi hampir tidak dilakukan ya jika ini di jenjang SD, karena kalau mendatangkan konselor itu kan membutuhkan biaya. Sedangkan SD biasanya nggak ada anggaran untuk mendatangkan seolah konselor itu. Nah, yang paling mungkin dilakukan itu yang sebelah kanan, yang warna kuning ini, yaitu praktek konseling oleh guru dalam proses belajar mengajar. Gurunya sendiri, guru kelasnya. Ini yang paling mungkin, karena kalau yang sebelah kiri itu mendatangkan seorang konselor. Mendatangkan kan butuh biaya, anggarannya nggak ada, jadi nggak mungkin, kecil kemungkinan untuk dilakukan. Sehingga yang bisa dilakukan adalah yang sebelah kanan ini, yang warna kuning, yaitu praktek konseling oleh guru dalam proses belajar mengajar. Jadi dilakukan pada saat proses belajar mengajarnya juga boleh. Jadi konseling itu layanannya kan ada macam-macam. Ada yang secara klasikal, face to face, ada yang kelompok. Konsep dasar layanan konseling, yaitu konseling merupakan pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik boleh perorangan, kelompok kecil mungkin 2-3 orang, atau kelompok besar klasikal dalam satu kelas, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Makanya dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, belajar, dan perencanaan karir. Jadi cakupannya ada 4 itu. Pribadi, sosial, belajar, dan karir. Di sini nyebutnya pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir melalui berbagai layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Jadi nggak boleh dalam memberikan konseling di luar dari norma, itu nggak boleh. Harus sesuai dengan patukan norma-norma yang berlaku. Meskipun kita mau marah kepada dia, nggak boleh kan mukul. Perubahan paradigma pada proses konseling antara yang lama dan yang baru. Menurut Sofyan S. Willis pada tahun 94. Kalau yang lama bersifat klinis. Klinis itu kalau ada salah baru diberikan bimbingan. Kalau ada yang nyimpang baru diberikan bimbingan. Itu bersifat klinis. Kalau bersifat pedagogis, kalau yang baru saat ini bersifat pedagogis. Bersifat pedagogis itu bagaimana? Nggak peduli ada masalah atau tidak, layanan konseling tetap diberikan.
Jadi kalau dulu itu baru ada masalah, baru diberikan konseling, layanan, bimbingan. Kalau sekarang tidak, baik ada masalah atau tidak, harus diberikan layanan. Makanya kalau yang baru bersifat pedagogis. Yang kedua, melihat kelemahan klien. Jadi kalau lama itu melihat celah, dia nggak bisanya di mana. Kalau yang baru melihat potensi klien atau siswanya, dia potensinya apa. Ingat pernah lihat film Tari Zaman? Mbak Salsabella pernah lihat film Tari Zaman? India itu? Mbak Zulia pernah lihat film Tari Zaman? Bioskop tak, Pak? Apa? Iya, sekarang nggak di bioskop, itu sudah film lama kok. Tari Zaman yang ada seorang anak kecil, tentang anak kecil. Nggak pernah lihat kalian? Nggak pernah, Pak. Aduh, tak kasih tugas lihat film itu kalian. Cari, jadi nanti agar kamu paham tentang bimbingan itu, cari di YouTube review film Tari Zaman. Tulisannya ini, TARE spasi ZAMEN. Jadi di sini itu film itu mengisahkan ada seorang anak yang ABK. Tapi gurunya tidak paham bahwa anak itu ABK. Jadi ini kan Sehingga apa? Guru yang tidak memahami bahwa anak itu ABK tidak mengerti potensi anak itu. Di film itu dikisahkan seperti itu. Itu filmnya zaman-zaman saya kuliah kok munculnya. Berarti kisaran tahun 2008, 2009, 2010-an. Bagus sekali. Saya pernah, Pak. Hampir 3 jam filmnya. Ya, hampir 3 jam. Jadi ketika ada seorang guru yang tepat dan dia tahu potensinya apa, dia kan potensinya gambar ya. Gambar, dia kan punya masalah disleksia. Disleksia itu nulisnya kewalik-walik, hurufnya kebolak-balik. Guru aslinya dia nggak paham bahwa anak itu ABK. Jadi nganggap seperti anak pada umumnya sehingga mengatakan dia itu bodoh. Tapi di saat dapat seorang guru yang tepat, maka dia bisa berkembang. Nah, inilah yang disebut dengan melihat potensi atau klien, potensi klien. Bukan dilihat dari kelemahannya. Makanya dalam kerjasama tim itu kan mesti dicari bukan kelemahannya, tapi dia berpotensi dalam bidang apa. Gitu. Misalnya para dosen membuat suatu kegiatan. Tim saya itu misalnya saya, Bu Rati, Bu Desti, Pak Bambang, Pak Hawin. Pak Hawin itu ahli dalam bidang dokumentasi. Tapi kalau disuruh ngomong, sambutan, menjadi panitia dan sebagainya, kurang misalnya. Sehingga potensi yang paling bagus dari Pak Hawin itu apa? Bagian dokumentasi. Memvideo, bagus hasilnya. Pak Bambang, diajar Pak Bambang apa tidak? Pernah diajar ya Pak Bambang Edi? Iya, Pak. Pak Bambang itu ahli di bidang MC. Tapi kalau administrasi kurang baik Pak Bambang itu. Misalnya. Sehingga direkrut dalam sebuah tim, itu tadi Pak Bambang dijadikan MC-nya. Saya bagusnya itu dalam hal administrasi. Sehingga diminta membuat administrasi yang berkaitan dengan kegiatan itu. Membuat MOU-nya, membuat berkasnya, dan sebagainya gitu. Ada Bu Desti, Kaprodi kita. Beliau bagian sambutan. Ada Bu Rate, beliau pinter ngomong, bagian memberi materi. Jadi saling melengkapi gitu. Sama misalnya sekarang ada perekrutan HMP ya sekarang ya. Nanti ketua HMP-mu sopo Mas Akmalur Rozi ya ketuanya. Nanti dalam memilih anggotanya juga begitu. Nggak angger kamu di sini, tidak. Kamu bisamu apa? Oh, kamu bisanya ini. Kamu saya taruh di Kominfo. Kamu bisanya ini, saya taruh di SDM. Gitu. Jadi melihat potensi. Terus juga berorientasi pada pemecahan masalah klien siswa. Kalau sekarang pengembangan potensi positifnya. Jadi yang positifnya dari dia apa itu yang dikembangkan. Kalau dulu konselor sifatnya serius, kalau sekarang menggembirakan. Jadi bukan yang menakutkan gitu.
Kalau dulu dialognya menekan, kalau sekarang dialognya menyentuh ke siswanya. Sehingga siswa itu terbuka. Kalau dulu tertutup, sering ketika diberikan konseling itu nggak ngaku. Sekarang diberikan perasaan yang menyentuh. Kalau dulu klien sebagai objek, sekarang sebagai subjek. Terus konselor dominan dan bertindak, kalau sekarang konselor hanya membantu memberi alternatif. Gitu. Itu perbedaan paradigmanya seperti yang kamu lihat di situ. Paradigma dalam memberikan konseling. Terus juga ada berikutnya manajemen. Kalau yang sebelumnya prosesnya, sekarang manajemennya. Kalau manajemen konseling model lama, nah ini yang saya singgung tadi, hanya menitik beratkan siswa beresiko, berarti hanya anak yang bermasalah saja yang dilayani. Kalau sekarang melayani seluruh siswa, itu perbedaan paradigmanya. Terus kalau dulu dilaksanakan karena adanya krisis, jadi kalau ada masalah baru dilaksanakan pelayanannya. Kalau sekarang tidak, berdasarkan kurikulumnya. Kalau dulu pendekatan panggilan, berarti kalau ada yang bermasalah baru dipanggil. Kalau sekarang terjadwal dan sistematis, jadi ada targetnya. Kalau dulu disampaikan dan dilaksanakan oleh hanya konselor, sekarang harus ada kolaborasi. Konselor, kalau di SD berarti konselornya ya guru itu sendiri, guru, orang tua, dan masyarakat. Terus kalau dulu hanya dimiliki oleh staf konseling, kalau sekarang didukung dan dimiliki oleh seluruh komunitas. Jadi siapa saja boleh jadi konselor. Kalau dulu kan hanya yang berhak menjadi seorang konselor lah yang boleh memberikan konseling. Kalau sekarang kan tidak. Pokoknya tahu ilmunya boleh memberikan konseling. Tapi jangan memberikan konseling yang salah. Kalau dulu mengukur jumlah usaha yang dilakukan, kalau sekarang mengukur dampak yang dikaitkan dengan tujuan. Kalau dulu berurusan dengan proses, kalau sekarang berurusan dengan pencapaian tujuan. Kalau dulu memfokuskan pada tujuan dan yang dianggap baik, kalau sekarang memfokuskan pada pencapaian. Kalau dulu bekerja untuk memelihara sistem yang ada, kalau sekarang responsif dan beradaptasi dengan perubahan. Kalau dulu membicarakan tentang bagaimana bekerja keras, kalau sekarang membicarakan tentang efektivitas bekerja. Jadi itu beda paradigma. Bagaimana biar efektif. Kalau dulu bagaimana kerja keras itu gimana, kalau sekarang efektifnya bagaimana. Sekarang, kalau orang zaman now, sekarang ini, kenapa kok nggak terlalu seneng ke sawah? Kenapa? Karena menurut dia nggak efektif. Anak zaman now, generasi milenial seneng dengan IT. Jualan online saja, nggak kepanasan, untungnya besar. Kalau kerja di sawah, dari pagi sampai siang dapat mungkin 80 sampai 100 ribu. Dengan durasi waktu yang sama, generasi milenial berpikir, saya dengan durasi waktu yang sama bisa bekerja secara online, bisa menghasilkan sekian. Gitu. Jadi efektivitas kerja. Praktik konseling oleh konselor, yaitu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan menindaklanjuti kegiatan pelayanan konseling. Jadi tadi kan ada 4 layanan ya, pribadi, sosial, belajar, karir. Kalau fungsinya sebagai pencegahan, ada pemeliharaan, pengembangan, pengentasan, dan advokasi. Layanannya berupa orientasi, informasi, penguasaan konten, penempatan, penyaluran, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, mediasi. Kegiatan pendukungnya ada instrumen data, himpunan data, konferensi kasus, ini yang saya bahas minggu kemarin ya, konferensi kasus, terus tampilan kepustakaan, kunjungan rumah, atau alih tangan kasus. Bisa dilakukan melalui format klasikal, kelompok, atau individu. Kalau klasikal itu berarti satu kelas.
Nah, ini yang disebut dengan layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem naskah akademik. Oke. Ini cakupan kita. Tugasmu, nah ini kalau saya menjelaskan terus kan nggak enak ya. Hari ini kan materinya fokusnya di pengembangan kehidupan pribadi atau layanan pribadi. Intinya adalah yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan bakat dan minat serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadi dan kebutuhan dirinya secara realistik. Tugasmu adalah mencari, membuat catatan penting yang berhubungan dengan layanan pribadi. Nah, ini sebagai bahanmu untuk ini nanti kunjungan ke sekolah. Pak, kok tidak jenengan yang menjelaskan? Ya biar kamu mencari info sendiri, belajar kan tidak harus selalu dari dosen. Saya hanya memberikan penguatnya ini yang perlu kamu cari. Di tugasnya itu. Jadi itu ya tugas pertemuan 4 ya. Mencari literatur, kamu buat sebuah resume yang di dalamnya membahas tentang pengembangan kehidupan pribadi, layanan pribadi, pokoknya dengan konseling pribadi, pokoknya yang berhubungan dengan pribadi, seperti apa dan bagaimana. Buat sebuah resume. Nanti dikumpulkan, saya buatkan linknya di Google Classroom, nanti ada link, terus menuju Google Drive, upload di situ. Minimal berapa lembar, Pak? Nah, mau berapa lembar kalian? Kalau nggak ada yang ngomong, saya yang menentukan. Oke, kalau nggak ada yang ngomong berarti minimal membuat resumenya tentang bimbingan kehidupan pribadi ini 1 lembar bolak-balik. 1 lembar bolak-balik di binder. Nanti difoto, di rename sesuai dengan petunjuk yang saya beritahu di Google Classroom. Jadi perlu diberi nama file apa, gitu. Ditulis tangan ya, nggak boleh ketik, tulis tangan. Kenapa saya minta tulis tangan? Agar kamu membaca. Kalau tulis tangan kan kamu baca terus kamu tulis. Kalau diketik kan kebanyakan copy paste dan bisa jadi nggak dibaca. Gitu. Oke, sudah jelas? Ada pertanyaan? Batas pengumpulannya, Bapak. Batas pengumpulannya hari ini jam 12 malam. Biar nanti nggak terjadi, kalau kelamaan lupa nanti. Jadi besok pagi sudah saya kunci ininya. Saya kira ini nggak butuh waktu lama kok kalau cuma membuat resume gitu kan, cuma tinggal kamu browsing, kamu baca, mana yang kamu anggap penting kamu catat. Yang berhubungan dengan layanan pribadi. Minggu depan layanan sosial, belajar, baru karir terakhir. Dah? Petunjuk anunya nanti saya tuliskan di ini, penamaan filenya. Nanti kalau sudah saya buat di Google Classroom-nya, linknya sudah, Google Drive-nya sudah saya siapkan, saya kabari di grup.